Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Dia sudah menolong, menjaga, memimpin, memelihara kita. Dan sampai hari ini kita masih dalam keadaan yang baik. Diberkati Tuhan ini karena kemurahan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini adalah bulan yang saya katakan kemarin bahwa saya sudah berkomitmen di hadapan Tuhan menjadikan bulan Februari itu adalah bulan pengajaran, ya, pembelajaran bagi kita semua. Jadi ada hal-hal yang penting yang ditaruh Tuhan di dalam hati saya, itu saya akan sampaikan kepada umat-umat Tuhan agar supaya kita sama-sama boleh berjalan di dalam tuntunan firman Allah yang ajaib. Haleluya. Dan untuk tahun ini saya berbicara tentang perjanjian, ya. Jadi mulai dari minggu pertama saya sudah berbicara tentang perjanjian, minggu yang lalu juga tentang perjanjian. Hari ini juga saya akan berbicara tentang perjanjian. Jadi sekali lagi, hidup dalam perjanjian itu adalah hidup yang luar biasa, ya. Minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa hidup dalam perjanjian itu adalah hidup berkelimpahan, ya. Hidup secara berkelimpahan. Karena kalau kita hidup di dalam kemurahan, ya, atau hidup hanya meminta-minta dan berharap kepada Tuhan, saya punya istilah mengemis sama Tuhan, kita hanya dapat secukupnya. Tetapi kalau kita hidup dalam perjanjian, kita akan hidup berkelimpahan. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, saya rindu kita akan menjalani hidup dalam perjanjian supaya kita bisa mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Karena tanpa melaksanakan perjanjian dengan Tuhan, maka kita akan hidup hanya oleh kemurahan Tuhan, ya. Sama dengan firman Tuhan bilang burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita Tuhan akan pelihara. Itu namanya hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup dalam doa, ya. Kita tidak akan mati lapar, sudah, kalau kita tidak melakukan perjanjian. Tuhan akan terus memelihara kita, tetapi hanya sebatas berkecukupan atau secukupnya, ya. Istilah Alkitab itu secukupnya. Kita akan hidup secukupnya, akan dipelihara oleh kemurahan Tuhan. Tetapi kalau kita hidup dalam perjanjian, kita melakukan perjanjian dengan Tuhan, dan kita melaksanakan perjanjian itu, maka kita akan hidup berkelimpahan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan berkat yang utama dari semua perjanjian adalah keselamatan. Keselamatan itu sangat penting. Itu sebabnya di hari Jumat yang lalu saya membawakan firman Allah. Tuhan Yesus bilang begini, apa gunanya atau apa untungnya seorang memperoleh seluruh yang ada di muka bumi ini. Artinya semua yang ada di muka bumi ini miliknya. Ya. Sama dengan saya suka bercanda dengan ponakan saya, saudara. Soalnya orang dalam keluarga jaga panggil dia Opo. Ya, saudara tahu tuh gembala yang ada di Pulutan, Pendeta Charles Ketiandago. Nah, itu dia orang jaga panggil Opo. Jadi orang jaga bagus itu. Orang jaga bilang, Opo ngana memang kaya sekali, Kang. Oke, apa? Di Manado ada nganapi toko. Kan ada jaga tulis Oppo tuh. Saudara tahu ada tuh merek HP Oppo. Banyak sekali toko ada tulis Oppo. Oppo mana punya. Serta orang pergi di Bekasi, pergi di Jakarta. Oppo mana toko di mana-mana. Jakarta ada, di Bekasi ada, di Manado ada. Oppo. Sedang di Lirum ada Oppo, kita lihat. Toko. Itu Oppo punya. Luar biasa kan Oppo. Memang. Saudara, seringkali kita anak-anak Tuhan hanya tertuju kepada hal-hal jasmani seperti itu. Cepat sekali kita mau mencocokkan
hidup kita dengan keadaan. Tetapi saya mau bilang begini, jauh lebih penting adalah keselamatan. Tetapi walaupun seperti saya bilang tadi, walaupun Opok punya toko di mana-mana, di Manado ada, di Bekasi ada, di Jakarta ada. Walaupun itu semua dia punya seandainya ya. Tapi kalau jiwanya binasa, Tuhan bilang, nyanda ada guna. Percuma semua itu. Tadi malam di acara 40 hari saya berkhotbah tentang hidup. Kata Salomo, hidup ini adalah sia-sia. Jadi semua prestasi, semua capaian kita, semua karir yang kita capai, semua harta, kekayaan, pangkat, jabatan yang kita bisa raih, itu semua akan kita tinggalkan. Dan Salomo bilang semua itu sia-sia. Dia bilang dia itu kalau saudara baca di pengkhotbah ya, pengkhotbah 1, 2, 3 itu Salomo bilang begini. Saya sudah mengizinkan hati saya untuk tidak menutup atau tidak menghalang-halangi keinginan saya. Apa yang saya rindu saya lakukan. Saya sudah lakukan semua itu, Salomo bilang. Nah, saudara bayangkan, tiap hari dia pesta ya. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, Salomo memberikan makan istananya, seisi istananya. Dan seluruh pegawainya itu. Itu dia harus menyembelih setiap hari ya saudara, bukan setiap tahun. Setiap hari itu ratusan ekor lembu, ribuan ekor kambing domba. Untuk memberi makan, artinya dia setiap hari berpesta, itu Salomo. Tapi dia adalah raja yang sangat kaya raya sudah. Kalau orang mau bikin begitu saudara, barang 1 bulan bangkrut orang biar lagi kaya. Kalau mau potong 1 hari, taruhlah 100 ekor sapi. 1 ekor sapi kan mungkin sekitar 20 juta lah yang kecil. 20 juta. Kalau 100, 200 juta baru sapi. Belum kambing. Kalau kambing lagi 200 juta, so 400 juta. Belum yang lain-lain. Kalau 500 juta 1 hari, 10 hari, so 5 miliar. 1 bulan, 15 miliar. Kita rasa biar orang kaya di laut bangkrut kalau mau berpesta begitu. Rupa Salomo. Setiap hari 500 juta. Biar orang paling kaya di laut lagi kita rasa. Bangkrut. 1 bulan dia bikin pesta tiap hari. Kenapa? Salomo sangat kaya. Dan dia membuat itu untuk memuaskan hatinya. Kemudian dia punya banyak sekali kekayaan. Dia punya banyak pegawai, dia punya banyak tentara, dia punya banyak emas. Dia punya banyak segala macam. Termasuk istri, dia punya 1.000 istri. Jadi kalau kesenangan daging saudara, secara manusia seorang laki-laki, Raja Salomo itu, dia membebaskan hidupnya untuk bersenang-senang untuk hal itu. Tetapi ketika dia menulis kitab pengkhotbah, dia bilang semua itu sia-sia. Itu yang Tuhan bilang. Walaupun kita memperoleh seluruh dunia ini, kalau jiwa kita binasa, apa artinya? Apa untungnya? Artinya keselamatan itu sangat penting. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus tahu bahwa keselamatan itu sangat penting. Jangan kita anggap bahwa meraih kesuksesan, meraih keberhasilan, ya, meraih banyak kekayaan itu lebih penting dari keselamatan. Salah sudah. Keselamatan itu jauh lebih penting. Itu sebabnya saya selalu ingatkan begini. Jangan kita menginvestasikan lebih untuk hal-hal yang sebenarnya sia-sia kata Salomo. Dibanding dengan hal-hal yang lebih penting. Kita harus berinvestasi untuk keselamatan itu harus lebih penting. Harus lebih
Apa sih? Kita harus lebih fight. Menginvestasikan waktu, tenaga, materi dan lain sebagainya untuk keselamatan. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan ajarkan kenapa harus seperti itu. Nah sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan membacakan beberapa ayat yang saya ambil di dalam kitab Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 kita akan membacakan ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15 saja ya. Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru memberikan judul tetaplah kerjakan keselamatanmu. Sekali lagi Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Saya rindu kita akan membacakan bergantian ayat-ayat ini. Saya akan membacakan ayat 12, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 13, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-15. Oke, saya akan mulai membaca ayat 12 yang tidak membawa Alkitab di media sudah tersedia. Saya rindu kita semua terlibat dalam pembacaan ini. Saya akan membaca ayat 12, berbunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ayat-ayat ini merupakan sebuah firman yang menghimbau atau memerintah kepada jemaat yang ada di Filipi, dan saya percaya ini juga bagi kita semua. Jadi sekali lagi firman Tuhan ini mengandung perintah agar supaya anak-anak Tuhan itu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ya. Jadi keselamatan itu harus dikerjakan sekali lagi dengan takut dan gentar. Takut dan gentar ini mengandung arti keseriusan atau kesungguhan. Jadi ketika kita mengerjakan keselamatan itu harus dengan sungguh-sungguh, harus serius. Itu takut dan gentar maksudnya, ya. Dan di sini dikatakan kita harus bekerja. Kerjakan artinya kita harus mengerjakan, kerjakan. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Yang kita kerjakan itu adalah yang pertama, itu harus beribadah kepadanya. Beribadah itu namanya melayani Tuhan. Kemudian saudara, bukan cuma stop di sana. Kita juga harus melayani pekerjaan Tuhan. Itu kita jadi seperti tadi ya, jadi WL, jadi singers, jadi pemain musik, jadi kolektan, jadi operator media, sound system, lighting, jadi usher, jadi pemerhati. Itu namanya melayani pekerjaan Tuhan. Jadi hal-hal itu yang harus kita kerjakan. Karena ketika kita melakukan itu, maka keselamatan kita akan terjaga. Karena kalau kita melalaikannya, kita lalai melakukan itu, ya, kita suka tolak pelayanan, suka malas datang ibadah. Lama-lama saudara kita bisa meninggalkan Tuhan. Kita bisa terseret ke hal-hal duniawi. Kita akan terseret kepada keinginan-keinginan daging kita. Kita akan terseret kepada hal-hal lahiriah. Kita akan terseret kepada masalah-masalah yang akan kita hadapi setiap hari. Tetapi kalau kita fight, kita all out untuk beribadah, ketika kita all out melayani Tuhan, maka percayalah
Tuhan akan mengcover kita. Tuhan yang akan menyelesaikan semua masalah kita. Tuhan yang akan membuat kita berhasil. Tuhan yang akan membuat kita beruntung, kata firman Tuhan. Tuhan yang akan membuat kita mencapai cita-cita kita. Karena sekali lagi saudara, keberuntungan, keberhasilan itu cuma dari Tuhan. Kesembuhan itu dari Tuhan. Coba saudara sakit, pergi ke dokter. Serta dokter kasih obat, coba saudara tanya. Dokter, kita mau baik ini. Dokter cuma mau bilang begini, ya kita coba dulu 3 hari. Kalau masih sakit, balik ulang. Itu dokter begitu sudah. Dokter tidak menjamin kepastian kesembuhan, tidak ada. Kesembuhan itu hanya dari Tuhan. Keberhasilan sama sudah. Orang mau sukses, itu bukan tergantung pada orang, tidak. Tuhan yang membuat dia berhasil. Umpama dia seorang pegawai negeri, contoh. Ada kalanya saudara itu di dalam satu kantor begitu saudara. Karena saya juga pernah jadi pegawai. Saya lama jadi pegawai, ya kurang lebih ada hampir 14 tahun di Bekasi dan di Manado ada sekitar 8 tahun saya jadi pegawai. Jadi ada sekitar 20 tahun lebih saya jadi pegawai. Jadi saya tahu situasi di kantor. Saudara, itu orang yang akan dapat promosi jabatan. Itu seringkali bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh semua pegawai. Sehingga ketika ada satu yang dipromosi, yang lain ngegosip. Sudah. Masa dia bodoh itu kamu jadi. Ada seperti itu. Sudah. Tetapi saudara itu terjadi. Kenapa? Karena yang mau angkat seseorang untuk bisa dipromosi, itu Tuhan. Bukan karena kehebatan dia, karena apa? Bukan saudara. Dia juga kalau seseorang bisa jadi seorang yang bisa kerja keras, bisa kerja dengan baik, disiplin, dan dia memenuhi target-target dalam pekerjaan, kemudian dia bisa menyenangkan hati bosnya, itu juga karena kemurahan Tuhan. Saudara. Itu sebabnya saudara semua itu sebenarnya Tuhan yang menentukan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita secara disiplin, ketika kita secara serius untuk bekerja, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, maka Tuhan yang akan menjaga kita. Hidup kita akan dijaga oleh Tuhan. Tuhan yang akan membuat kita berhasil. Dan Tuhan yang akan membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita lawas salah saudara, oh Roh Kudus lagi. Santai-santai Roh Kudus. Roh Kudus juga tidak akan membantu kalau engkau hidup dalam dosa, engkau selalu menyakiti hatinya. Roh Kudus walaupun ada di dalam hidup kita, kata firman Allah, dia juga diam. Dia tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi kalau kita punya inisiatif untuk melakukan pekerjaan Tuhan, setia beribadah, setia melayani, maka Roh Kudus akan bergerak membakar hati kita sehingga hati kita menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Itu selalu ada yang namanya keputusan dari hidup kita. Kita yang harus memutuskan. Itu yang saudara pernah dengar kata free will. Itu hak bebas dari manusia itu mengambil keputusan. Kalau kita mengambil keputusan dan itu cocok dengan Tuhan, maka Roh Kudus yang akan membantu kita untuk membuat kita mampu melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tidak mampu. Seperti umpamanya melakukan dosa. Ketika kita sudah biasa berbuat dosa. Tapi ketika kita memutuskan untuk meninggalkan dosa.
Memang secara daging kita tidak bisa tinggalkan. Mau berhenti berdusta kira gampang? Sulit. Tetapi ketika kita memutuskan untuk mulai hari ini saya tidak akan berdusta lagi. Itu keputusan. Maka Roh Kudus yang akan mampukan kita dan mengkondisikan situasi kita. Sehingga kita tidak berdusta. Nah, itu seperti itu. Itu yang disebut dengan free will. Jadi semua manusia itu punya free will. Itulah keputusan. Jadi kita semua yang memegang keputusan. Sama dengan begini, saudara, saya kasih contoh. Sama dengan listrik, saudara. Ini sudah ada strom di lampu-lampu ini, saudara. Cuma dia menyala karena saklar belum kuti. Nah, ketika orang kuti saklar, langsung menyala itu. Kenapa? Memang sudah ada strom di sana. Tinggal kuti, kalau dia menyala. Nah, mau pencet saklar itu yang disebut dengan keputusan. Itu free will pribadi. Ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan, maka kita bisa melayani. Kenapa? Karena kuasa Allah sudah ada dalam hidup kita. Ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita. Kapan dia akan mengalirkan stromnya? Ketika kita memutuskan. Itu sebenarnya kita pencet saklar. Ketika kita putuskan untuk melayani Tuhan, maka Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melayani. Nah, ketika kita melayani, saudara, di ayat yang sudah kita bacakan tadi, Tuhan mau kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya di ayat yang sudah kita bacakan tadi dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar itu berbicara tentang kesungguhan, keseriusan. Jadi nomor satu, prioritas utama, itu maksudnya. Bukan nanti nomor urut kesekian, tidak. Nomor urut satu, itu mengerjakan keselamatan. Yang kedua, saudara, Tuhan mau di ayat yang ke-14, Tuhan mau kita melakukan, Tuhan mau kita melakukan walaupun kita tidak dinilai orang, ayat yang ke-12 ya, ayat bagian yang terakhir. Bukan saja, bagian C ya, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya saudara, ketika kita mengerjakan keselamatan, kita mau melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, itu tidak tergantung pada penilaian orang. Jangan nanti kalau ada, soalnya zaman dulu ya saudara, waktu saya ingat waktu Opa masih ada, almarhum gembala dulu di sini, waktu Opa masih ada, itu kalau Opa ada di Lirung, jemaat banyak masuk gereja. Maka kalau pas Opa pergi di Manado, cuma 2-3 orang yang hadir. Yang jemaat dulu pasti tahu itu ya. Kalau Opanya enggak ada, cuma 2-3 orang yang datang di gereja. Maka kalau Opa ada, penuh gereja. Kenapa saudara? Mereka mengerjakan keselamatan karena penilaian. Mereka ingin supaya Opa tahu, rajin masuk gereja. Karena penilaian orang. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus bilang begini. Kita hadir dengan hadir, kamu lakukan saja. Saudara tahu etos kerja? Etos kerja itu adalah sesuatu yang lahir dari pribadi seorang untuk bekerja. Kemampuan, kapasitas, dan ketaatan, keuletan di dalam bekerja. Itu etos kerja. Nah, ada orang yang bekerja begini. Ini pengalaman saya di kantor dulu. Kalau bos ada di ruangan, semua langsung bagetik. Bagetik semua, rajin. Periksa-periksa dokumen semua. Serta bos pergi saudara, baca cerita semua. Baku bahagia makan di kantor saudara. Saudara bisa lihat itu seperti itu.
Itu etos kerja. Mereka punya cara bekerja, sikap bekerja, itu hanya ingin dinilai. Nah, Tuhan mau ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, itu tidak tergantung di sana. Orang mau nilai bagus, orang mau nilai jelek, orang mau anggap, orang tidak mau anggap, kita terus melayani Tuhan. Itu yang dikatakan kita harus bekerja, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Walaupun dilihat atau tidak dilihat, kita melakukannya. Haleluya. Kemudian saudara, di ayat yang ke-14 di sana dikatakan begini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jadi saudara, Tuhan mau ketika kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Jadi mengerjakan, sekali lagi ya, mengerjakan keselamatan itu dua hal ini. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan itu setia beribadah kepada Tuhan. Jam-jam ibadah, jadwal ibadah. Seperti ini kita berpuasa 40 hari. Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dengan takut dan gentar tanpa menghiraukan apa kita dinilai atau tidak dinilai orang. Diketahui orang atau tidak diketahui orang. Kita lakukan. Itu mengerjakan keselamatan. Kemudian melayani pekerjaan Tuhan. Itu bertugas di dalam ibadah-ibadah, ya, bertugas dalam ibadah. Itu melayani pekerjaan Tuhan namanya. Nah, kita melayani pekerjaan Tuhan juga sama. Jangan nanti dinilai, ada yang menilai, kita tergantung kepada orang yang menilai. Oh, kita mesti pakai baju bagus supaya orang bilang, wih, gagah sekali dia. Nyata seperti itu sudah. Kita melayani sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Itu seperti itu, ya. Jadi dan yang berikut, Tuhan mau ketika kita melayani, kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jangan mengeluh. Kita lagi, aduh kita lagi. Atau aduh sehari Minggu leh, aduh sehari Minggu leh, aduh sehari Jumat. Tidak boleh saudara. Kita harus melakukan dengan tulus. Karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita melakukan seperti itu kita akan merasa semua ringan sudah. Tetapi kalau kita mulai bersungut-sungut, kita mulai aduh kayak apa begini, kayak apa, aduh. Lama-lama jadi berat sudah. Tugas-tugas akan jadi berat. Mau datang setiap hari Minggu di gereja jadi berat sudah. Apalagi kalau ada bagrimis sedikit, wah lebih berat lagi. Tuhan mau kita mengerjakan semuanya itu dengan takut dan gentar. Haleluya. Kemudian ketika kita melakukan itu, Tuhan mau kita harus menjadi bintang-bintang di langit. Yang dimaksud dengan bintang-bintang ini saudara, ini Rasul Paulus mengambil perumpamaan bintang ini kalau di dalam bahasa Greek itu berbicara tentang penunjuk arah. Ya, bintang. Kalau zaman dulu orang kalau mau, dulunya tidak ada kompas, yang ada itu mereka lihat bintang. Dulu tidak ada BMKG. Oh ini soba omba, ini angin semua barat semua batiup. Dorangnya lihat BMKG dulu. Dorang lihat bintang. Kalau dorang lihat bintang ini muncul, oh barat semua batiup. Oh kalau bintang ini omba. Nah, seperti itu. Oh kalau bintang ini arahnya selatan. Kalau bintang ini arahnya barat. Nah ini yang disebut dengan bintang-bintang ini itu bintang itu. Penunjuk arah. Atau termasuk warning itu ya sebagai warning. Nah, kalau umpama oh ini barat semua tiup, bintang ini semua muncul. Jadi jangan keluar. Itu biasa kalau di laut saudara ada yang namanya mercusuar. Sudah tahu mercusuar ya, itu yang suka menyelam. Itu biasa mercusuar itu ditaruh di tempat-tempat napo. Saudara tahu napo ya, napo yang so mulai jika muncul, sudah itu orang taruh mercusuar di sana. Supaya kalau kapal di tengah malam gelap, cuman dulu kan tidak ada rupa, sekarang ada senter. Dulu tidak ada. Orang cuma pakai, biasa pakai orang taruh mercusuar supaya kapalnya tidak bisa tabrak itu karang atau apa atau pulau.
atau apalah. Itu biasanya mereka taruh mercusuar. Mercusuar itu fungsinya untuk dua juga, penunjuk arah dan warning, peringatan akan bahaya. Nah Tuhan mau ketika kita anak-anak Tuhan mengerjakan keselamatan, kita harus mengerjakan sungguh-sungguh agar supaya kita menjadi bintang-bintang di langit. Kita menjadi penunjuk arah bahwa yang benar itu seperti ini. Di luar ini itu salah. Itu seperti itu ya. Kita jadi mercusuar. Jadi warning bagi orang-orang bahwa kalau nyala begini masuk neraka. Kayak gitu ya. Itu yang dimaksud. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian kita harus serius untuk mengerjakan keselamatan. Kita harus mengerjakannya dengan takut dan gentar. Kemudian tanpa walaupun tidak dilihat orang, tidak dinilai orang. Dan kemudian kita harus melakukan dengan jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jangan mengeluh ketika kita melaksanakan atau mengerjakan keselamatan. Kemudian kita harus melakukan dengan benar karena kita akan menjadi bintang-bintang di langit. Haleluya, menjadi penunjuk arah, menjadi warning bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Sehingga mereka boleh ikut Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Karena kalau sudah baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga dikatakan begini. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Di dalam Matius pasal 24 ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Matius 24 ayat 9 dan 10 berbunyi demikian. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bilang begini bahwa hari-hari ini kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Ya, beberapa waktu lalu saya sampaikan, saya kasih wawasan sedikit tentang zaman, saudara ya, bahwa kita ini tinggal hidup di akhir zaman. Akhir zaman itu sejak Yesus mati di kayu salib sampai dia datang pada kali yang kedua. Nah Yesus mati di kayu salib itu kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Ya, hampir 2000 tahun yang lalu. Menurut sejarah ya, diperkirakan ya, Yesus mati di kayu salib itu tahun 30 Masehi. Nah dari tahun 30 Masehi itu sampai Tuhan akan datang lagi pada kali yang kedua. Itu disebut dengan akhir zaman. Disebut dengan akhir zaman. Jadi Tuhan akan datang lagi itu sejak tahun 30 sampai Tuhan datang kembali itu disebut dengan akhir zaman. Sekarang sudah 2023. Artinya kita sudah berapa ya? Sudah mendekati 2000 tahun ya, kalau sampai 2030 berarti sudah 2000 tahun. Nah ada sebuah pelajaran teologi bahwa Tuhan bekerja sesuai zaman. Dan zaman itu, satu zaman itu 2000 tahun. Itu zaman. Makanya dunia ini diperkirakan sudah hampir 6000 tahun. 2000 tahun pertama itu zaman Bapa. 2000 tahun kedua itu zaman anak. 2000 tahun terakhir itu zaman Roh Kudus. Sekarang kita zaman Roh Kudus, saudara. Dan kalau benar, saudara, Tuhan akan datang 2000 tahun sesudah dia disalib. Artinya tahun 2030 ini adalah sesuatu tahun yang sangat istimewa bagi kita anak-anak Tuhan. Tetapi ada ayat bilang begini, kalau tidak disingkatkan masanya, banyak orang yang tidak akan selamat. Artinya kemungkinan besar tidak sampai di tahun 2030. Kemungkinan.
Tuhan semua datang. Jadi saya mau bilang begini, hari ini kita tahun 2023 itu adalah ujung dari akhir zaman. Kita tidak berbicara di awal akhir zaman, tidak. Kita sudah di ujung, sudah di penghujung akhir zaman. Nah, firman Allah yang sudah saya bacakan tadi di dalam Matius pasal 24 ayat 9 dan 10 itu berbicara peristiwa di ujung akhir zaman. Bahwa ada banyak orang yang akan murtad. Kenapa? Karena ada banyak penderitaan. Di ujung akhir zaman itu ada banyak sekali penderitaan. Ada kelaparan, ada perang, ada bencana alam. Saudara lihat sudah, di Rusia sejak tahun 1919 Perang Dunia Pertama sampai hari ini dunia tidak pernah benar-benar damai. Perang terus sudah. Sekarang masih baku perang ini. Ukraina dan Rusia. Masih baku perang. Dan saudara tahu di tengah-tengah perang itu banyak penderitaan. Bahkan akibat perang itu saudara, seluruh dunia mengalami inflasi, termasuk Indonesia. Itu sebabnya Soeharto bilang tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Karena banyak pakar ekonomi meramalkan bahwa tahun 2023 ini akan menjadi tahun yang sulit akan ekonomi. Perekonomian akan menjadi sulit. Kenapa? Itu akibat yang tadi, perang. Karena begini sudah. Saya kasih gambaran tentang perekonomian. Sekarang dunia itu sudah menjadi istilahnya ekonomi global. Artinya seluruh dunia itu jadi satu perputaran ekonomi. Ya. Jadi perekonomian dari semua negara di dunia ini itu saling terkait. Tidak berdiri sendiri-sendiri, tidak. Semua saling terkait. Sama dengan saya kasih contoh kecil. Ini ekonomi di Lirung dan ekonomi di Manado. Itu menjadi satu perputaran ekonomi. Itu tidak bisa dipisahkan antara Manado dan Lirung. Artinya begini, kalau ekonomi Manado bergoncang, itu dampaknya sampai di Lirung. Kita kasih contoh begini, umpamanya satu ketika di Modoinding sana semua orang mogok tanam sayur. Rica, tomat, semua orang nyari tanam. Akhirnya saudara itu mempengaruhi ekonomi di Manado. Di Manado tidak ada yang jual tomat, tidak ada jual sayur, tidak ada jual rica. Kosong di Manado. Apa yang dialami oleh orang di Lirung, orang juga akhirnya kosong. Tidak punya sayur, tomat, karena orang semua berharap dari Manado. Itu yang disebut dengan ekonomi global. Maksudnya kita saling terkait. Makanya ada orang yang tanya, di sana baku perang apa kontorang yang perasa. Itu saudara maksudnya. Karena begini, DP contoh ya. Saudara-saudara yang punya kebun pala, jual pala. Saudara tahu, pembeli pala itu Eropa, Amerika, Cina. Nah Eropa itu sekarang lagi goncang ekonomi. Karena Eropa punya ekonomi itu terpengaruh oleh Rusia dan Ukraina perang. Kenapa? Karena Ukraina itu adalah negara penghasil pertanian, gandum. Rusia juga seperti itu ya. Kemudian Rusia itu penghasil gas terbesar di Eropa. Sehingga semua pabrik, semua apa yang dibutuhkan oleh Eropa itu jadi sedikit. Akhirnya negara-negara Eropa yang lain itu mengurangi produksi, mengurangi jam kerja mereka. Karena pasokan gas, pasokan gandum dan makanan ternak semua itu dibatasi oleh Rusia dan Ukraina. Ketika itu terjadi, maka Eropa jadi membatasi. Nah, ketika mereka membatasi saudara, termasuk
pembelanjaan dari luar negeri juga mereka batasi. Jadi dulunya umpamanya beli 1 ton pala dari Indonesia, orang kasih stop, cukup 100 kilo jo dari Indonesia orang beli. Karena terjadi pembatasan. Apa akibatnya saudara? Akhirnya harga pala turun harganya. Karena tidak ada yang beli. Terus produksi banyak, tidak ada yang ambil. Itu contoh saudara. Itu akibat ekonomi global. Nah itu sebabnya saudara, akibat perang di sana mendatangkan banyak kesulitan di seluruh dunia sudah. Tetapi itu kita tidak perlu heran karena firman Allah sudah katakan bahwa akhir zaman akan datang masa yang sukar. Antara lain kesukaran ekonomi. Nah kesukaran ekonomi dan perang itu akan mengakibatkan sakit penyakit. Mendatangkan sakit penyakit. Kemudian menimbulkan kelaparan di mana-mana. Dan itu akan membuat manusia menderita. Ketika terjadi itu sudah, ekonomi sulit, terjadi kelaparan, sakit penyakit, manusia akan jadi saling membunuh, siapa yang kuat dia yang berkuasa. Sebabnya muncul papancuri, muncul korupsi, muncul segala macam kejahatan, pembunuhan dan lain sebagainya. Itu diakibatkan karena itu. Dan itu akan membuat dunia semakin sulit. Dunia semakin sukar. Penderitaan akan muncul. Nah ketika semua itu terjadi kata firman Allah. Ada banyak anak Tuhan akan murtad. Kita harus berhati-hati untuk hal itu. Ketika dunia menghadapi kesulitan. Jangan sampai kita murtad. Artinya meninggalkan Tuhan. Sudah ada setia. Orang semua marah, Tuhan sudah tolong. Sudah jauh masuk gereja. Hidup susah leh. Jangan sampai seperti itu sudah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus terus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada banyak kesusahan, kita harus terus maju. Haleluya. Nah, apa yang menyebabkan orang murtad? Apa yang akan menyebabkan seorang anak Tuhan yang tadinya setia tiba-tiba meninggalkan Tuhan? Murtad. Nah di dalam Matius pasal yang pertama adalah karena dia tidak berakar. Matius pasal 13 ayat 21 dikatakan begini. Matius 13 ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi orang yang mudah murtad adalah orang yang tidak berakar di dalam Tuhan. Tidak berakar di dalam firman Allah. Akar itu berbicara tentang sebuah bagian dari tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap semua sari makanan untuk membuat pohon itu bisa bertumbuh dan berbuah. Itu akar. Jadi akar itu yang menyuplai makanan untuk hidup bagi sebuah tumbuhan. Artinya begini, anak-anak Tuhan yang mudah murtad itu dia adalah anak Tuhan yang sulit menangkap firman. Akarnya itu kerdil. Sudah tahu ya, akarnya kerdil. Sehingga untuk kalau rupa tumbuhan mungkin DP akar pendek, nyadak panjang. Sehingga ketika makanan di sekitar itu sudah habis, bisa mati dia. Karena tidak bisa memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh pohon itu. Tetapi kalau akar-akarnya panjang, ya, maka dia bisa menyerap di area yang lebih luas untuk pertumbuhannya. Nah begitu juga dengan kerohanian. Kalau akar iman kita itu pendek sudah. Itu kita tidak bisa menyerap firman Allah. Gizi, makanan rohani kita dari firman Tuhan. Nah orang yang seperti itu mudah murtad ketika datang penganiayaan. Artinya begini, anak-anak Tuhan harus berjuang. Memperpanjang akar, apa itu? Kita harus terus belajar.
Kita harus fokus untuk menerima firman. Jangan menjadi orang yang mudah terpengaruh dengan hal-hal lahiriah, dengan pikiran-pikiran yang tidak benar ketika kita menerima firman Allah. Ketika kita membaca firman Tuhan, jangan cuma sekedar baca, tetapi kita harus mengerti. Berusaha mengerti apa maksudnya. Jangan cuma asal baca. Berjuang untuk mengerti. Itu paling penting. Itu namanya kita berakar di dalam Tuhan. Jadi firman Allah itu jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, istilah zaman dulu ya. Tidak boleh tidak mengerti. Itu sebabnya fokus itu harus penting. Mempersiapkan hidup ketika mendengarkan firman Allah itu sangat penting. Makanya saya selalu bilang begini. Kalau hari Sabtu, malam Minggu, jangan begadang. Kalau begadang masuk gereja mengantuk. Dengar firman Tuhan, nyadak fokus. Itu nyadak berakar. Orang Yahudi Tuhan ajar begini untuk menghadapi hari Sabat. Kalau sejam 6 sore itu tidak boleh melakukan apa-apa. Dorang harus diam, nim boleh bekerja. Untuk apa? Mempersiapkan hidup mereka supaya besok ketika mereka beribadah, mereka dalam keadaan yang segar. Jam 6 sore mereka sudah berhenti. Kalau dorang buka toko, jam 6 sore hari Sabtu, kalau mereka hari Jumat sore jam 6, so tutup toko. So nyadak bekerja. So nyadak pergi mengail. So nyadak pergi kobong. So nyadak pergi kantor. Dorang so istirahat jam 6 sore. Supaya besoknya hari Sabat. Mereka dalam keadaan yang fresh. Itu beribadah, mengerjakan keselamatan ketika kita beribadah itu seperti itu. Supaya apa? Supaya kita berakar. Ketika dengar firman Tuhan, kita fresh, kita bisa mengerti. Itu namanya berakar. Tuhan mau kita berakar. Jangan dengar firman Tuhan sambil mengantuk. Jangan mendengar firman Tuhan sambil bercerita. Jangan dengar firman Tuhan sambil makan snack-snack. Tidak boleh sudah. Kita harus fokus dengar firman Tuhan. Itu namanya berakar. Karena sekali lagi, kalau kita tidak berakar, ketika datang penganiayaan, ketika datang penderitaan, ketika datang masalah yang berat, kita bisa murtad dan meninggalkan Tuhan. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua membuat orang murtad adalah pengajaran palsu atau pengajaran setan-setan. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dikatakan begini. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saudara, itu punya peluang yang besar terjadi di akhir zaman ini. Kenapa? Sekarang adalah dunia internet. Ya, kita semua tahu ya, sekarang dunia internet. Semua orang bebas mengakses internet. Apalagi sekarang saya lihat Telkomsel di Talaut sudah sangat bagus. Menonton video apa, semua bagus. Saudara tahu, di internet itu banyak sekali khotbah. Betul ya, yang saudara suka search di YouTube. Banyak sekali khotbah. Banyak pengejaran-pengejaran di sana. Banyak gereja tanpa bangunan, banyak gereja tanpa organisasi di YouTube. Semua bisa berkhotbah. Dan saudara bisa akses siapa saja yang berkhotbah di YouTube. Tetapi saya mau bilang begini, kita harus berhati-hati. Karena di akhir zaman akan muncul yang namanya pengajaran setan-setan. Pengajaran palsu yang akan menyesatkan. Nah, pengejaran-pengejaran itu akan membuat kita punya peluang untuk murtad ketika mengalami penderitaan. Kalau kita belajar terus pelajaran-pelajaran yang seperti itu, yang menyesatkan itu. Ketika dapat masalah, ketika dapat tantangan di gereja seperti ini. Oh, engkau langsung tinggalkan gereja. Engkau langsung murtad dan meninggalkan gereja.
Langsung engkau bilang, sama juga ibadah di rumah, ini khotbah juga lebih bagus di internet. Saudara pernah dengar ada yang mengatakan seperti itu? Ada, saudara mulai ada. Itu ciri-ciri orang mau murtad itu. Kita harus berhati-hati sebab nubuatan ini sudah 2000 tahun lalu. Dan hari ini sementara digenapi. Dulu waktu Paulus menulis ini, tidak ada internet 2000 tahun lalu, tidak ada. Dia tidak bisa menggambarkan bagaimana itu ajaran-ajaran sesat, ajaran setan itu akan menjamur di seluruh dunia. Dia tidak tahu. Tetapi hari ini sudah terbukti bahwa banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak benar. Berdasarkan kajian logika manusia, mereka menyampaikan firman Tuhan. Padahal itu menurut firman Tuhan itu ajaran setan-setan. Kita harus berhati-hati. Karena ketika kita menerima itu dan muncul penderitaan, muncul penganiayaan, muncul masalah yang berat, maka kita akan segera murtad dan meninggalkan Tuhan. Sebabnya sekali lagi anak-anak Tuhan harus berhati-hati. Penyebab yang ketiga adalah egosentris. Ya, semua untuk saya, semua untuk saya. Saudara boleh baca dalam 1 Timotius 5 ayat 8. 1 Timotius 5 ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini orang yang tidak peduli dengan keluarganya. Jadi kalau saudara punya keluarga, makanya dulu saudara ada ketika baru muncul namanya Panti Werda. Saudara tahu Panti Werda ya? Ada panti asuhan itu buat anak-anak kecil. Tapi Panti Werda itu orang-orang jompo yang sudah tua, yang sudah tidak berdaya. Nah dulu saudara, awal pendirian panti jompo itu hanya orang-orang tua yang tidak punya keluarga. Jadi soalnya tidak ada anak dan dia tua, hidup susah, itu diambil untuk ditinggalkan di panti jompo dulu. Tetapi sekarang itu panti jompo itu bukan seperti itu lagi. Ada anak-anak karena dia so malas mengurus orang tua, mau urus orang tua saudara itu susah. Tidak semudah mengurus bayi. Dulu waktu opa masih hidup, saya suka kasih mandi, kasih ganti baju, kasih pakai Rexona, kasih pakai bedak. Saya suka sisir. Waktu oma aja kali ya, oma bilang begini, loh kamu doa papa ini, sobaku ganti. Dulu ngana waktu masih bayi, opa yang jaga kasih mandi pangana, opa yang kasih cebok, opa yang kasih basisir pangana, kasih ganti baju. Sekarang ngana yang ganti, urus pak opa. Kalau kita cuma bilang begini, mak, hari ini bukan bayi biasa. Ini bayi 60 kilo dari berat. Mau angkat setengah mati. Urus orang tua setengah mati sudah. Kalau saudara-saudara yang pernah urus orang tua, itu setengah mati. Berat. Itu sebabnya banyak anak-anak ketika orang tua mereka sudah tua, sudah jompo, mereka bawa di panti jompo, kasih tinggal di sana. Sehingga timbul banyak protes. Loh, anaknya tidak berbakti. Orang tua serta setua dong kasih tinggal di rumah jompo. Nah, seperti itu. Ada yang istilah-istilah seperti itu. Nah, saudara, tetapi Alkitab di sini mencatat bahwa kita anak-anak Tuhan harus memelihara keluarga kita. Termasuk orang tua harus kita pelihara. Kecuali memang orang yang memakan juga susah, minta-minta orang ya mungkin boleh bawa di panti jompo. Tetapi kalau masih bisa kita pelihara, kita harus pelihara. Karena orang-orang yang tidak memelihara orang tua itu bisa murtad sudah ketika datang penderitaan. Orang-orang yang tidak mampu memelihara keluarganya itu pada dasarnya orang-orang yang tidak mampu menanggung penderitaan. Tidak sanggup menderita orang-orang seperti itu. Kita anak-anak Tuhan harus menjadi pribadi yang kuat.
yang mampu juga bertahan ketika ada penderitaan. Termasuk memelihara keluarga. Jadi kalau saudara sudah diberkati Tuhan, terus ada anak basudara, ada cucu basudara yang susah, belajar bantu saudara. Ya, dulu ada di Bekasi, ada seorang bapak, dia bilang begini, aduh, torang so bantu torang PADI itu. Mar semua torang ada bantu habis. Bangun rumah makan bangkrut. Bangun toko emas bangkrut. Bangun toko elektronik bangkrut. Semua usaha yang dorang beli bangkrut terus. Kenapa saudara? Karena DPAD itu pamabo. Kong dugem, saudara tahu dugem? Suka bersenang-senang di dunia gemerlap. Ya, pergi di diskotik, pergi di apa sih? Pap-pap ya. Sampai larut malam. Akhirnya pagi-pagi mau bangun so manganto, nyadak bisa buka toko. Bangun so siang, so nyadak ada tukang belanja. Sore-sore cepat-cepat tutup lantaran semua pergi di semua badugem. Akhirnya bangkrut. Kita bilang begini, mau bantu apa dia itu? Jangan dulu kasih doi. Bantu dulu DP karakter. Bawa dulu dia Pak Tuhan. Itu cara memelihara. Jadi mau pelihara keluarga saudara, sebenarnya yang paling utama adalah keselamatan. Selamatkan dulu dia. Kalau dia so selamat, dia so jadi pribadi yang baik, punya karakter Kristus dalam hidupnya. Dia so jadi orang yang jujur, orang yang tekun, orang yang rajin, orang yang fight, orang yang bertanggung jawab. Baru kasih modal. Oh itu pasti berhasil sudah. Tapi kalau dia masih hidup dalam dosa dan orang bantu, itu sama dia buang duit di laut. Jadi memelihara keluarga itu nomor satu adalah keselamatan. Perjuangkan dia menjadi pribadi yang diselamatkan. Itu nomor satu. Sebab kalau dia sudah diselamatkan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sebabnya hari ini firman Allah yang sudah kita dengar, mari Tuhan mau kita mengerjakan keselamatan. Kenapa harus mengerjakan keselamatan? Dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan sekuat kemampuan kita. Karena kita harus menjaga hidup kita. Agar supaya ketika datang penganiayaan, ketika datang masalah yang berat, ketika datang penderitaan, kita tidak akan murtad dan meninggalkan Tuhan. Kita akan terus bersama Tuhan. Itu seperti itu. Kemudian kita harus menjadi orang yang bisa berbagi, tidak egosentris. Tetapi kita suka peduli dengan orang. Tahu membantu. Dan bantuan yang pertama adalah membantu mereka untuk selamat. Karena kalau kita bantu ekonomi dan jiwanya binasa, itu tidak ada artinya bantuan kita. Karena Tuhan bilang sekali lagi, walaupun kita memperoleh seluruh dunia ini, tetapi jiwanya binasa, apa untungnya? Apa gunanya? Tidak ada. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus memperjuangkan semua keluarga kita. Orang tua, anak, saudara, kakak beradik. Harus diperjuangkan. Agar supaya mereka menjadi pribadi yang diselamatkan. Karena itu jauh lebih penting dari semua yang akan kita capai di dunia ini. Atau jauh lebih penting dari semua yang bisa kita berikan kepada keluarga kita. Kepada orang-orang yang kita kasih. Kita kasih duit 1 miliar satu orang. Dan mereka binasa, tidak ada artinya. Tetapi walaupun engkau tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Kita tidak mewariskan apa-apa kepada anak-anak kita. Tetapi kita mewariskan keselamatan. Kita membagikan keselamatan bagi mereka. Itu jauh lebih penting, lebih bernilai di hadapan Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan mau kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saya percaya ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, dia akan bergerak dan memampukan kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Puji Tuhan, inilah firman Allah